Langsung masuk ke PowerPoint saya saja. Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan sama-sama belajar dan menggali tentang pemuritan ya. Sepanjang bulan ini Februari sudah dijelaskan, kita sama-sama belajar tentang pemuritan dan saya akan kasih judul khotbah saya pagi hari ini adalah recalling. Coba sama-sama katakan recalling 1 2 3. Ya, atau memanggil kembali. Di situ ada subjudulnya dimuridkan untuk memulihkan. Coba sama-sama katakan dimuridkan untuk memulihkan. 1 2 3. Ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana jadi murid Bapak Ibu. Bagaimana memuridkan ya. Next, lanjut. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Mungkin nggak langsung Bapak Ibu, tidak secara langsung bahwa tidak terlalu jelas ya. Yang di Canva aja boleh, karena di bawah tuh ada tulisan ya. Mungkin tidak secara langsung Bapak Ibu Saudara memuridkan, nggak semua Bapak Ibu jadi guru, mungkin ya, saya bilang mungkin seperti itu. Tidak semua Bapak Ibu punya profesi untuk mengajar. Tapi saya percaya sepanjang bulan ini Pak Gembala, pembicara lain sudah menjelaskan, memaparkan bahwa yang namanya pemuritan itu bukan hanya sekedar bicara tentang dunia akademis ya, dunia sekolah, bukan bicara tentang student, tetapi disciple, murid ya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita itu sebenarnya secara nggak langsung itu memuridkan Bapak Ibu. Di keluarga, suami memuridkan gitu ya. Ibu memuridkan. Bahkan saya tahu ada beberapa case, ada beberapa kasus di mana justru malah anak-anak yang memuridkan orang tuanya. Ya kan Bapak ya? Bahwa ada beberapa kasus yang justru di dalam keluarga malah anak-anak yang memuridkan orang tuanya. Apakah salah? Enggak. Lebih dewasa secara rohani, betul. Begitu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita itu melakukan yang namanya pemuritan. Secara nggak langsung ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah lelah memuridkan? Saya akan mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk melihat sebuah fakta dari pemuritan, bahwa pemuritan itu bukan hal yang enak, bukan sebuah hal yang gampang untuk dilakukan. Banyak hal yang ngeselin waktu kita melakukannya, dan pasti sangat melelahkan. Nah, pertanyaan ini makanya jadi relate untuk setiap kita. Suami kepada istri, ayah, orang tua kepada anak gitu ya. Atau anak kepada orang tua. Apakah kita sudah mulai lelah dalam memuridkan? Suami istri, anak, orang tua nggak kunjung berubah. Ya Allah. Teman di kantor, tetangga dinasehatin, toh masih gitu-gitu aja. Nggak berubah-berubah. Masih sama aja jahatnya. Leader-leader KFC ngelihat anak rohaninya, anggota KFC-nya jatuh terus dalam dosa yang sama. Berkali-kali dinasehati, aduh Pak Gembala, suami saya itu udah saya kasih tahu berkali-kali, tapi emang gak pernah mau berubah. Gimana ibu-ibu, sudah lelah untuk memuridkan? Kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu bahwa sebenarnya saya percaya yang bikin kita lelah itu bukan pelayanan pemuritannya sebenarnya, tetapi orangnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang bikin, betul, amin, yes. Bukan proses pelayanannya yang bikin capek sebenarnya, tapi justru orang yang kita layani. Udah diajarin jatuh lagi, udah dibimbing hilang lagi, udah diingetin balik lagi ke dosa yang sama. Di hati kecil mungkin kita mikir, kayaknya emang orang ini dari sononya emang gitu deh. Setelan pabrik itu emang gitu. Jadi Tuhan menciptakan dia sepaket dengan masalahnya gitu, sepaket dengan tabiatnya gitu. Dari hati kecil kita tuh kita kayak mikir, emang orangnya emang nggak bisa berubah aja. Memang orangnya tuh susah berubah, nggak akan pernah dia bisa berubah. Orangnya emang begitu ya begitu saja. Kita akan melihat satu kisah, next.
dari Yohanes 21. Bapak Ibu yang bawa Alkitab, bawa handphone, saya sarankan untuk buka Alkitabnya sendiri, karena kalau baca di aplikasi atau di Alkitab sendiri itu akan jauh lebih kena, lebih dapat kita baca kisahnya. Ya, Yohanes 21. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menjumpai para murid di tepi pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus menjumpai para murid. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah kisah yang berbeda dengan kisah di mana Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Karena kisahnya mirip. Begitu ya. Kisahnya mirip sama Tuhan Yesus memanggil para murid, itu juga ada di tepi danau, tepi pantai. Ini adalah kisah yang berbeda. Konteksnya adalah di sini cerita di mana Tuhan Yesus sudah mati. Lalu Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ini konteksnya seperti ini, konteks dari Yohanes 21 yang akan kita baca. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Teman-teman multimedia next, boleh mengikuti. Saya akan baca yang ganjil, saya baca pertama, nanti Bapak Ibu bisa baca yang berikutnya dan kita bergantian ya. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan aja. Kita nikmati cerita ini, kisah ini, dan kita akan belajar sesuatu. Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Saya baca duluan. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Next. Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, ini adalah Yohanes maksudnya Bapak Ibu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Next, saya baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini ayat yang terkenal, kita sering sekali baca cerita ini. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, sama-sama baca 1, 2, 3, "Gembalakanlah domba-dombaku." Next boleh. Di konteks ayat yang sudah kita baca di Yohanes 21 ini Bapak Ibu, cerita ini sebenarnya tidak mengandung pengharapan sama sekali. Cerita yang kita baca ini nggak ada happy-happynya sama sekali. Cerita ini sama sekali nggak, situasinya tuh bukan hal yang menyenangkan. Kita bayangkan ceritanya Bapak Ibu. Di Yohanes 21, Tuhan Yesus datang menjumpai para murid, khususnya Simon Petrus. Kita tahu ceritanya bahwa Yohanes 21 ini adalah pasal terakhir dari kitab Yohanes. Artinya ini adalah cerita akhir, sebuah akhir cerita. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disiksa, Petrus banyak kali gagal di situ. Petrus menyangkal Tuhan Yesus di situ. Lalu Tuhan Yesus mati, para murid ini kecewa sebenarnya. Posisi mereka ini lagi menjala ikan. Makanya tadi saya baca bukan aku mau menjala ikan, enggak. Mereka ini dalam situasi yang enggak enak Bapak Ibu, diwarnai dengan suasana yang canggung, kekecewaan, kegagalan. Karena mereka akhirnya, ya guruku mati. Terutama Petrus. Petrus ini dia merasa kayak aku gagal jadi murid. Aku berkali-kali mengkhianati Tuhanku. Aku berkali-kali mengkhianati guruku. Ya guruku udah mati. Bayangkan Bapak Ibu situasinya. Kita punya salah sama orang. Lalu orang ini meninggal. Kita gak sempat minta maaf. Kita gak sempat untuk melakukan apa yang dia mau. Tahu ya situasinya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba orang ini bangkit. Orang yang kita buat salah tiba-tiba bangkit, hidup. Itulah yang dialami oleh para murid, khususnya Petrus. Lah, kok guruku bangkit? Loh. Aduh, nggak enak nih. Aku kemarin habis menyangkal dia 3 kali. Ngerti perasaannya Petrus ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Bagaimana dia sebenarnya menyangkal Tuhan Yesus, tapi orang yang dia lukai, orang yang dia sakiti, hidup lagi. Jadi makanya situasi cerita ini diwarnai dengan suasana yang canggung. Makanya tadi di ayat yang kita baca, nggak ada orang-orang, nggak ada murid-murid yang berani ngomong, "Kak, kamu tuh siapa ya sebenarnya?" Nggak ada yang berani nanya, karena mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena situasinya memang canggung. Situasinya para murid kecewa, para murid itu merasa gagal. Saya percaya waktu lagi menjala ikan, waktu mereka belum dipanggil sama Tuhan Yesus, ya mancing lagi, ya jadi dari nelayan lagi. Saya percaya Petrus itu dia ingat betul bagaimana dia menyangkal Yesus. Saya percaya Petrus ingat betul bagaimana Tuhan Yesus mengubah namanya jadi Petrus. Lah kok aku sekarang jadi penjala ikan lagi. Dia ingat bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk jadi penjala manusia. Saya percaya Petrus ingat. Tapi pada akhirnya dia jadi penjala ikan lagi. Makanya Bapak Ibu sekali lagi saya bilang bahwa situasi cerita ini dipenuhi, diwarnai dengan suasana yang canggung, kekecewaan, kegagalan. Dan kita akan belajar 3 poin. Next. Poin yang pertama, kita akan belajar tentang Petrus sebagai murid yang paling berani, tapi dia juga murid yang paling sering gagal. Di poin yang kedua nanti kita akan lihat pemulihan bukan penggantian, dan poin ketiga kita akan belajar tentang potensi ilahi. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu datang menjumpai para murid di Yohanes 21. Tuhan Yesus selain datang untuk memproklamasikan dan membuktikan dia berkuasa atas maut, ada satu misi yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu adalah memulihkan Petrus. Karena Petrus di sini posisinya adalah murid yang paling hancur, Bapak Ibu. Dia merasa gagal, dia merasa hina, dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Makanya perjumpaan Tuhan Yesus di tepi pantai Danau Tiberias
Salah satu misinya adalah untuk memulihkan Petrus. Coba sama-sama katakan memulihkan Petrus. 1, 2, 3. Saya tuh jadi bertanya-tanya waktu menyiapkan seperti ini Bapak Ibu. Seandainya Tuhan Yesus itu kayak saya dalam memuridkan seseorang. Lalu di posisi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Seandainya saya jadi Tuhan Yesus, saya akan berpikir untuk saya menyerah untuk memperjuangkan Petrus. Dan mungkin begitu juga yang kita alami Bapak Ibu. Seringkali kita berusaha berpikir dalam hati kecil, kayaknya aku nyerah deh untuk ngajarin dia. Aku nyerah deh untuk memperjuangkan dia, untuk memuridkan dia. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kayaknya saya lebih memilih untuk menyerah dalam memuridkan Yesus. Tapi beruntungnya Petrus menyerah untuk memuridkan Petrus. Tetapi saya membayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus menyerah untuk memuridkan Petrus, berarti sekarang nggak ada gereja Bapak Ibu. Betul ya? Karena gereja mula-mula berdiri salah satunya adalah peran Petrus. Kalau seandainya Tuhan Yesus menyerah dalam memuridkan Petrus, maka sekarang nggak ada kita di sini, nggak akan ada gereja Tuhan sebesar ini, gitu ya. 3.000 orang dibaptis. Ya. Kita akan belajar dari poin yang pertama. Next, lanjut. Kita akan melihat bahwa Petrus adalah orang murid yang paling berani, tapi juga paling sering gagal. Kalau kita melihat perjalanan Petrus, Bapak Ibu, inilah Petrus. Dia berani jalan di atas air. Berani. Tapi toh tenggelam juga. Dia orang yang paling reaktif. Bicara dulu deh, ada kisah di mana Petrus ini lagi sama Tuhan Yesus, diajak ke sebuah gunung. Lalu dia ketemu, dia melihat secara langsung Tuhan Yesus dalam rupa kemuliaan, bisa ngobrol sama Musa dan Elia. Lalu si nyablak ini Bapak Ibu, si sok iye ini tiba-tiba ngomong, Tuhan Yesus asik kali ya gitu kayak mungkin ya, saya nggak tahu, saya pakai bahasa sehari-hari, kayaknya seru deh kayaknya kalau kita bikin kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia, seru kayaknya ya. Sok iye banget Bapak Ibu, sok iye kan, sok asik orangnya, reaktif ngomong duluan. Padahal itu Musa, Elia dan Tuhan Yesus lagi bercakap-cakap dalam rupa kemuliaan. Inilah Petrus. Dia tidur saat Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani. Petrus juga adalah orang yang paling emosional sampai memotong telinga prajurit Romawi. Dan ini yang paling gongnya sebenarnya, ini adalah puncaknya. Di saat posisi Tuhan Yesus itu paling membutuhkan support. Posisi di mana Tuhan Yesus itu sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang terdekat. Ada satu murid yang berkata, aku mau paling setia, aku mau mati sama engkau. Tapi justru murid ini yang menyangkal dia 3 kali. Justru di momen di mana Tuhan Yesus itu paling membutuhkan dukungan, justru disitulah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mungkin di antara kita Bapak Ibu juga sedang memuridkan Petrus-Petrus modern. Anak Anda ya. Mungkin itu juga Petrus-Petrus modern. Suami, ibu-ibu, istri dari bapak-bapak, teman kantor, teman di sekolah. Kita sedang memuridkan Petrus-Petrus modern. Kita sedang memuridkan orang yang paling reaktif, kelihatan rohani, tapi kalau di tongkrongan ngegosip. Kita sedang memuridkan orang yang kalau dikasih tahu bilang iya, tapi selalu gagal. Kita sedang memuridkan orang-orang yang oke mah, oke pak, tapi selalu jatuh kepada kesalahan yang sama. Kita sedang memuridkan orang-orang yang dikasih tahu, dinasehati, tapi selalu jatuh kepada dosa yang sama. Saya percaya setiap kita sedang menghadapi Petrus-Petrus modern. Coba kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Kalau kita jadi Yesus, kemungkinan besar kita memilih untuk ganti murid. Udahlah ganti murid lah, skip, ini Petrus ini adalah orang yang gagal. Dia orang yang susah dikasih tahu, mending ganti murid. Pak Gembala, tolong anggota saya ini leader KFC, anggota saya ini ditukar ke KFC lain.
Aduh, seandainya mama nggak lahirin kamu. Aduh, nggak enak nih di sini nih. Aduh, mending saya ganti divisi deh di pekerjaan saya. Berantem sama tetangga, memilih untuk pindah rumah. Kan. Ganti tetangga. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin pikiran kita adalah ganti murid. Karena saking menjengkelkannya murid ini. Tapi faktanya adalah ternyata Tuhan Yesus tidak mengganti Petrus. Next, poin yang kedua. Kita melihat bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan mengganti, tetapi memulihkan. Coba sama-sama katakan pemulihan, bukan penggantian. 1, 2, 3. Ini ada sesuatu yang dahsyat di poin ini Bapak Ibu. Dan saya kalau waktu belajar ini kayak, wah saya kesel, saya kayak terkagum-kagum gitu ya sama firman Tuhan. Saya diberkati luar biasa di poin ini. Yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan mengganti Petrus, tetapi Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Di Yohanes 21 yang sudah kita baca, di pantai Danau Tiberias, atau kita baca, next slide dulu. Kita baca dulu lagi ayatnya ya, supaya kita ngerti lagi konteksnya. Ayat 6, Bapak Ibu lihat. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9 perhatikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Next slide. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Next slide. Ayat 15 yang sudah kita baca di sini bahwa Tuhan Yesus di sini bukan sebuah penghakiman yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, dihianati 3 kali, dikasih tahu berkali-kali susah. Saya bangkit dari mati, saya akan ngomong kepada Petrus, terus sini duduk. Kenapa kamu mengkhianati aku? Kenapa kamu gagal lagi? Saya kecewa sama kamu. Mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan lakukan itu. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia sampai di pantai Danau Tiberias, nggak ada penghakiman, tidak ada ceramah yang panjang. Tuhan Yesus hanya menyiapkan tempat untuk sarapan. Lalu dia memanggil identitas dari si Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sebuah pertanyaan yang dipikir-pikir mirip sama kejadian kalau ada pasangan kita ngomong, kamu masih sayang gak sama aku? Mirip kayak gitu tapi levelnya berbeda. Bapak-bapak sama ibu-ibu masih melakukan itu gak sih? Ya, di usia pernikahan yang di usia pernikahan yang sebenarnya sudah buat anak-anak kayak iuh gitu kan. Gitu. Tapi kayak bapak-bapak ibu-ibu kayak kamu masih sayang aku nggak gitu kan? Masih nggak sih? Maksudnya kalau remaja gitu masih ya oke lah, mereka baru tumbuh gitu kan. Atau nanti saya sama JJ gitu kan baru menikah di usia pernikahan awal, kayak kamu sayang aku nggak? Ya walaupun udah dinikahin loh gitu kan, tapi kok masih pertanyaan itu gitu. Ya oke lah, tapi bapak ibu masih melakukannya gitu kan. Papa kamu masih sayang aku nggak? Ya ampun, anak kita udah nikah ya kan. Masih melakukan. Pertanyaannya mirip, apakah kamu mengasihi aku, kamu masih sayang sama aku apa enggak? Pertanyaannya mirip. Tetapi level dari pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus ini benar-benar level yang berbeda, Bapak Ibu. Bukan cuman kepo, betul, bukan cuman kepo. Tapi ada sebuah hal yang mau Tuhan Yesus sampaikan untuk memulihkan Petrus. Saya tanya Bapak Ibu, Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Jadi seolah-olah saya waktu saya baca firman ini ya Bapak Ibu, seolah-olah tuh Tuhan Yesus sedang men-setting situasi ini
untuk memulihkan Petrus. Bapak Ibu pernah nggak nonton film yang dimana waktu kita nonton film tiba-tiba kita diajak flashback ke beberapa tahun sebelumnya gitu ya, atau 1 bulan sebelumnya. Pernah ya nonton film yang dimana kita tuh diajak untuk flashback, untuk kembali ke masa lalu, untuk supaya ngerti konteksnya. Kita pernah nonton film seperti itu ya. Nah, seolah-olah Tuhan Yesus itu kayak, wah bagi saya Tuhan Yesus sutradara yang keren, penulis yang keren, yang dimana dia men-setting area itu, men-setting momen itu untuk membawa Petrus flashback kepada kegagalannya. Tuhan Yesus tidak menghakimi, Tuhan Yesus nggak ceramah panjang, Tuhan Yesus tidak menyiapkan meja persidangan untuk Petrus yang gagal. Tuhan Yesus hanya menyiapkan tempat untuk sarapan dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Sebanyak Petrus menyangkal Yesus. Sebuah pertanyaan yang dalam. Istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang bilang deep talk, asik. Ngobrol tapi heart to heart, ya asik. Dalam pertanyaannya. Di ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, next slide. Di ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, ada arang. Waktu saya temukan ini saya juga kaget Bapak Ibu. Waktu saya baca ini saya juga kaget. Tuhan Yesus waktu memanggil murid-murid, ayo anak-anak. Para murid-murid datang, mereka sudah datang ke pantai, tiba-tiba udah ada api, arang, udah ada ikan, udah ada roti panggang di situ. Dan menariknya, kata arang yang dipakai di ayat tadi yang kita baca, itu dari bahasa asli artinya antrakia. Apa yang spesial dari antrakia? Antrakia adalah kata yang hanya muncul 2 kali dalam Injil. 1 dipakai untuk menceritakan kisah ini. Waktu Tuhan Yesus lagi murid-murid lagi datang ke tepi pantai, ya kan? Udah ada arang, itu antrakia, itu 1 kali. Dan yang 1 kalinya lagi dipakai oleh penulis waktu menceritakan Petrus menyangkal Yesus. Coba tim multimedia boleh bantu buka ayatnya Yohanes 18 ayat 18. Enggak sempat saya cantumkan. Yohanes 18 ayat 18. Bahwa ternyata waktu Petrus menyangkal Yesus, di situ juga ada antrakia Bapak Ibu. Di situ juga ada arang. Atau boleh dibantu? Oh ya, oke. Yohanes 18 ayat 18. Sorry ya, saya enggak sempat siapkan ayatnya ya di PowerPoint. Arang antrakia Tuhan Yesus siapkan di momen ini. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Ini adalah kisah di mana Petrus itu mengingkari, menyangkal Tuhan Yesus. Dan di situ ada arang. Nah, kata arang yang dipakai di Yohanes 18 ayat 18 ini sama dengan kata yang dipakai di Yohanes 21 tadi. Jadi ngerti ya Bapak Ibu? Makanya saya bilang bahwa situasi itu seolah-olah Tuhan Yesus sedang sengaja untuk menciptakan momen, menciptakan situasi untuk membawa Petrus kembali kepada kegagalannya. Untuk membuat Petrus ingat lagi situasi di mana kamu gagal. Di sini, di momen seperti ini, kamu menyangkal aku. Di antrakia yang pertama, suasananya tegang. Petrus penuh dengan ketakutan. Petrus penuh dengan, aku jangan sampai ketahuan kalau aku adalah muridnya Yesus. Tetapi di antrakia yang kedua, Tuhan Yesus membawa arang, menyiapkan arang untuk pemulihan dari Petrus. Next, lanjut ke PowerPoint lagi. Bahwa saya keren, saya kagum sama Tuhan Yesus bagaimana dia memulihkan Petrus, Bapak Ibu. Bagaimana dia memulihkan Petrus. Sorry, kembali ke PowerPoint yang tadi dulu. Ya. Lokasi yang ketiga, lokasi dari cerita ini Yohanes 21 itu adalah tepi pantai Danau Tiberias. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa ini adalah tempat
lokasi di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus dan menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Kamu bukan lagi penjala ikan. Aku memanggil kamu bukan lagi jadi penjala ikan, tetapi kamu jadi penjala manusia. Di lokasi yang sama, Petrus gagal. Makanya saya bilang Petrus itu sebenarnya ngerti waktu dia dipilih oleh Tuhan untuk jadi penjala manusia. Aku udah bukan lagi penjala ikan, aku bukan nelayan, tetapi aku adalah rasul. Aku adalah muridnya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Aku jadi penjala manusia. Tapi waktu dia gagal, dia kembali ke profesi lamanya menjadi penjala ikan. Di lokasi yang sama Tuhan Yesus memulihkan hati Petrus. Jadi seolah-olah saya bisa bilang Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus tuh lagi ngomong kepada Petrus. Kamu selalu gagal, kamu selalu mengecewakan aku, tapi aku gak akan pernah nyerah untuk memuridkan kamu. Aku gak akan ganti kamu dengan yang lain. Aku akan memulihkan kamu. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus tuh lagi ngomong gitu sama Petrus. Nah sekarang pertanyaannya kepada kita, next, lanjut. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita memuridkan Petrus rohani? Petrus modern yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita memilih untuk mengganti Petrus? Atau kita memilih untuk memulihkan Petrus? Mengganti Petrus, udahlah capek aku. Emang kamu tuh gak akan bisa berubah. Dari dulu kamu selalu kayak gitu. Kamu tuh gak serius. Saya tuh kecewa sama kamu. Atau kita memilih untuk memulihkan Petrus. Duduk baik-baik. Fokus pada komitmen, bukan kegagalannya. Tidak mempermalukan dengan mengungkit masa lalu terus-menerus. Atau bilang, Tuhan tuh sebenarnya belum selesai sama kamu. Ayo mulai lagi. Ayo come on Bapak Ibu. Coba kita lihat kembali bagaimana respon kita memuridkan Petrus modern yang Tuhan percayakan. Memang Petrus ini agak, saya punya bahasa sendiri, agak ngah-ngoh ya. Petrus yang kita layani ini memang agak ngah-ngoh ya, ngeselin memang. Tapi bagaimana respon kita dalam memuridkan Petrus kita Bapak Ibu? Apakah kita memilih untuk mengganti atau kita memilih untuk memulihkan? Kita masuk ke poin yang ketiga, next, lanjut. Sama-sama katakan potensi ilahi, 1, 2, 3. Kalau Tuhan Yesus menyerah untuk memuridkan Petrus, maka tidak akan ada khotbah dengan 3.000 jiwa minta dibaptis, diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus menyerah memuridkan Petrus, maka tidak akan ada kepemimpinan gereja mula-mula. Kalau Tuhan Yesus menyerah memuridkan Petrus, maka mungkin gereja Tuhan gak akan seperti ini Bapak Ibu saat ini. Pada akhirnya kita hanya melihat sisi Petrus. Oke, Petrus adalah rasul yang besar. Oke, kita melihat Petrus dia mempertobatkan 3.000 jiwa. Kita bisa melihat sisi itu karena kita baca ceritanya Bapak Ibu. Karena kita ngerti ceritanya. Kita ngerti perjalanan Petrus, pertobatannya Petrus. Tapi seringkali kita memandang Petrus itu hanya, Petrus yang asli ya, kita hanya memandang Petrus dari potensi terbesarnya. Sementara dia juga orang yang gagal. Di masa lalu dia penuh kegagalan. Dia selalu salah. Dia selalu jatuh bangun. Makanya saya percaya bahwa Tuhan Yesus waktu memuridkan Petrus, Tuhan Yesus tidak melihat Petrus yang sekarang. Tetapi Tuhan Yesus melihat ada potensi ilahi di masa depan. Next, lanjut. Nah, seringkali kita berhenti memuridkan karena kita melihat kondisi sekarang, kita melihat kelemahan yang sekarang, kita melihat kebiasaan lama yang terjadi sekarang. Tapi Yesus melihat sekali lagi potensi ilahi. Bukan hanya kegagalannya di masa depan yang dilihat kayak kegagalannya terus. Tapi yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah potensi ilahi. Saya percaya Bapak Ibu, saya hanya ingin memberi semangat kepada setiap kita bahwa capek itu manusiawi, normal, lelah ya. Saya tahu, saya baru berapa hari saya melihat Kak Vigo dan Ita untuk mengurus
Vessel ya, kayak wow jadi orang tua seperti itu ya gitu kan ya, kayak melelahkan sekali memuridkan. Ini masih kecil, masih belum bisa ngomong, nanti kalau dia udah cerewet dia bisa membantah gitu kan, wah pasti akan sangat ngeselin. Jadi saya kayaknya memahami hati para orang tua gitu ya, saya orang tua saya gitu, saya dulu kayak gimana gitu kan. Wah betapa keselnya gitu. Tapi memang itu panggilan kita untuk memuridkan. Memang itu panggilan kita untuk memuridkan. Kita dipanggil kembali. Petrus bukan diganti, tetapi dipulihkan. Wow, luar biasa. Coba sama-sama katakan dipulihkan. 1, 2, 3. Yes. Waktu kita melihat kepada Injil, saat Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus memikul dan mati di salib. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tahu kok bahwa di masa depan kita pun akan jatuh bangun. Tapi hal yang sama Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Tuhan Yesus juga tidak akan menyerah dalam memuridkan setiap kita. Dalam proses perjalanan kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita berkali-kali juga sama kok, sama kayak Petrus. Kita menyangkal Tuhan dalam bentuk yang lain. Kita menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Tapi Tuhan gak pernah menyerah untuk memuridkan setiap kita. Jadi yuk punya cara yang sama seperti Tuhan Yesus memuridkan kita. Kita juga harus punya cara yang sama dalam kita memuridkan Petrus-Petrus yang lain. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Next, lanjut. Ini penutupnya. Saya close di sini, saya tutup di sini. Pemuritan bukan proses tanpa kegagalan. Pemuritan adalah proses tanpa ditinggalkan. Hari ini bukan waktunya untuk menyerah, karena di luar sana ada Petrus-Petrus yang sedang menunggu seseorang yang tidak lelah percaya kepadanya. Siapapun bentuk Petrus dalam hidup kita Bapak Ibu ya, bukan berarti kita harus cari orang keluar sana terus cari yang namanya Petrus kita muridkan, bukan. Tapi tentu ini adalah Petrus-Petrus versi kita. Ada banyak sekali Petrus-Petrus yang sedang menunggu seseorang yang tidak lelah percaya kepadanya. Dan orang-orang ini lagi berkumpul di tempat ini. Karena pada akhirnya, coba kita baca sama-sama, karena pada akhirnya 1, 2, 3. Karena pada akhirnya Tuhan memanggil kita untuk setia, bukan untuk mengontrol hasil. Tugas kita adalah tetap setia memuridkan. Coba sekali lagi katakan setia memuridkan. Sekali lagi setia memuridkan. Ya. Seringkali kita tuh ingin murid yang cepat jadi. Seringkali kita tuh ingin dikasih tahu langsung nurut gitu ya. Tapi ternyata caranya Tuhan itu lebih suka membentuk murid lewat proses. Bukan lewat hasil yang instan, tetapi membentuk karakter lewat kegagalan. Enggak apa-apa jatuh bangun, it's okay. Yang penting aku tetap ada untuk kamu. Itu caranya Tuhan. Sekali lagi, karena pada akhirnya Tuhan memanggil kita untuk setia. Bukan untuk mengontrol hasil. Tugas kita adalah tetap setia untuk memuridkan. Amin firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Coba suami-suami bilang sama-sama saya.